Salam budi luhur. Bertemu kembali pada materi bagian ketiga atau pertemuan keempat untuk perkuliahan algoritma struktur data semester ini. Bagian ini kita akan membahas tentang input dan operator. Sasarannya adalah supaya nanti mahasiswa atau kalian mengenal tentang bagaimana caranya menuliskan sintak atau listing untuk menginput baik pada bahasa C maupun bahasa Pascal. Kemudian kemudian mengenal ada berapa macam operator gunanya untuk memproses data-data yang sudah diinput. Nah, kemudian bagaimana menyusun algoritma untuk menggunakan operator, dan terakhir adalah mampu menghasilkan sebuah program yang di dalamnya terdapat penggunaan operator terhadap data-data atau input data. Perintah untuk memberikan input pada bahasa C pada dasarnya cukup simple atau cukup sederhana, yaitu cin, artinya C input diikuti dengan variabel. Nah, biasanya bentuk perintah ini memberikan petunjuk atau memberikan kesempatan kepada operator untuk memasukkan sesuatu menggunakan keyboard sesuai dengan tipe data yang di-input. Nah, pada bahasa Pascal biasanya input itu diidentifikasi dengan perintah read, ya, read atau readln. Kemudian diikuti oleh variabelnya, di mana tentu nanti komputer akan meminta masukan melalui keyboard sesuai dengan tipe variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Contoh di sini ada contoh inputan dua variabel, yaitu pertama adalah integer tipenya bernama bulat dan float bernama pecahan. Nah, di mana integer ini juga dikenal pada Pascal, sementara float atau bilangan pecahan di Pascal dikenal sebagai bilangan bukan bilangan bulat, ya, bukan integer tetapi bilangan pecahan. Kemudian di sini dicetak pesan isi bilangan bulat, kemudian disebutkan nama variabelnya, demikian juga dengan variabel yang bernama bulat maupun pecah. Nah, pada Pascal tentu ya sama dengan menggunakan write isi bilangan bulat dan kemudian readln atau read nama variabelnya. Nah, ini juga akan sama setelah diinput, ya, di cin bulat, cinput bulat, cinput pecah, dan di bagian bawah kemudian dicetak isinya hasil dari inputan yang diinput dari keyboard. Nah, untuk memberikan latihan nanti di minggu ini, silahkan menyusun algoritma atau program untuk menginput dua buah angka. Kemudian angka itu dimasukkan ke dalam dua buah variabel sesuai dengan tipe datanya. Misalnya yang satu bertipe bilangan bulat, yang satu bertipe bilangan pecahan. Kemudian latihan yang kedua, susun algoritma atau program baik menggunakan C++ maupun Pascal, ya, sebanyak 3 buah bilangan atau angka, misalnya disimpan dalam variabel A, B, dan C. Ya, kemudian bisa saja tiga-tiganya merupakan bilangan bertipe bilangan bulat maupun pecahan, ya, pecahan boleh juga. Sehingga di dalam Pascal dan di dalam C, bilangan bulat itu didefinisikan bertipe integer kalau di Pascal itu real atau real, kalau di C++ itu tipe bilangan float. Nah, kemudian operator itu pada dasarnya ada 3 macam.
yaitu pertama operator aritmetika, kemudian operator relasi, dan operator boolean. Nah, operator aritmetika biasanya merupakan operator-operator matematika sederhana, mulai dari perkalian dengan simbol bintang, penjumlahan dengan simbol plus, pengurangan dengan simbol minus, pembagian dengan simbol garis miring, dan persen atau sisa hasil bagi pada C++ menggunakan persen, dimana di dalam bahasa pemrograman Pascal menggunakan modulo. Jadi perintah modulo ya. Kemudian contohnya ini penggunaannya ya. Ini tinggal dipraktekkan dengan menggunakan bahasa C, langsung bisa diketik dan bisa dikonversi dengan menggunakan Pascal. Sedangkan operator relasi adalah biasanya operator yang berfungsi untuk membuat sebuah kalimat logika ya. Jadi membandingkan dua buah operan ya, yang bisa dibandingkan dengan menggunakan simbol sama dengan, tidak sama dengan, dimana kalau di dalam Pascal ini menggunakan tanda lebih besar lebih kecil, kemudian simbol lebih dari, simbol kurang dari, simbol sama atau lebih dari, dan simbol kurang dari atau sama. Ini cukup standar saja, baik di C maupun di Pascal sama. Contohnya ini, dan kemudian bisa dipraktekkan langsung. Nah, yang terakhir adalah operator logika boolean. Nah, ini umumnya hanya ada dua, ada tiga sebenarnya, AND, OR, dan NOT. Nah, pada dasarnya kalau kita menggunakan operator boolean AND, hanya akan bernilai benar kalau semua operannya bernilai benar. Dengan tabel kebenaran ini kita bisa melihat jika ya, benar dan benar, maka hasil logikanya benar. Kalau benar dan salah, salah. Salah dan benar, salah. Salah, salah. Salah dan salah, salah. Berbeda dengan AND. Ya, ini kita coba. Kalau OR, ini simbol operator OR itu, logika OR itu akan bernilai benar kalau salah satu dari operannya sudah benar. Jadi pada tabel kebenaran, benar atau benar adalah benar, benar atau salah adalah benar, salah atau benar adalah benar, dan salah atau salah baru bernilai salah. Ini contohnya. Dan terakhir adalah simbol NOT atau negasi atau tidak. Ya, kalau sebuah operan bernilai benar, maka kalau dinegasikan menjadi salah. Sebaliknya, kalau sebuah operan salah, kalau dinegasikan atau dinotkan menjadi benar. Ini contohnya, dan untuk memberikan latihan juga sudah disiapkan beberapa program yang kalau dijalankan nanti hasilnya seperti ini. Silahkan dibuat baik melalui bahasa C++ maupun Pascal. Ini seperti ini. Ini contoh saja. Ini. Nah, demikian untuk pertemuan keempat kita, dan semoga bermanfaat, bisa digunakan untuk menambah wawasan dan menambah bahan perkuliahan, dan sampai bertemu di pertemuan kelima. Terima kasih. Salam budi luhur.